Kembaliannya 500. Mbak ini berapa? 1.000. Gak cukup kan uangku. Kamu pengen ini kata mbaknya. Iya. Ayo udah ambil aja. Aku terima. Nangis lah aku. Oh karena kebaikan Karena orang. baik. Kamu gak tahu siapa saya. Aku laporin ke keluarga aku gitu-gitu ada kan. Ada. Awas ya gitu. Itu mungkin juga didikan dari atasnya. Oh, iya. Mungkin bapaknya terbiasa, kamu gak tahu siapa, anaknya mendengar, Oh, terekam secara oh, bawah iya, sadar, bener. dia pun seperti itu. Bener. Jangan pegangan tangan nanti hamil. Jangan ciuman nanti hamil. Menurutku itu malah bahaya tahu. Nanti orang dia pegangan Yeah. tangan enggak hamil kok, terus Yeah. dia lanjutin ke tahap yang lebih tinggi, Yeah. enggak hamil kok, enggak hamil sampai kebablasan gitu. Karena Aku dulu gak enakan soalnya. Sampai lupa aku. oke. Karena lingkungan akhirnya lepas tanggung jawab dan sebagainya. Padahal ngomong enggak tuh enggak apa-apa loh. Enggak apa-apa. Tak pernah terlintas dalam pikiranku akan bertemu dan berbincang-bincang bersamanya. Izinkan aku untuk meminta tepuk tangan dari kalian semua untuk narasumberku hari ini. Beri tepuk tangannya buat Fajar Mukti. Yeay. Udah sastrawan belum gua? Sastrawan sekali. Ku lari ke pantai. Kemudian teriaku. Mana ini pantainya kok jadi tambang? Lanjut gimana? Wow. Aku lari Pantai ke jadi hutan jadi sawit. Lanjut. Aduh, Bang, baru mulai ini udah tambang-tambang. Sebenarnya makasih loh ya. Ini pertama kalinya After Suci saya diundang sebagai saya sendiri. Emang sebelumnya? Sebelumnya kan ini promo-promo kayak bersama 2 orang teman saya Trimantra, Oke. terus ada promo Suci juga. Terus akhirnya diundang. Sekarang bingung mau ngomongin apa kan. Sebelumnya kan ngomongin hal di luar diriku. Sekarang ngomongin aku, jadi tolong bantuannya ya. Dan ini rumah kamu bener kan? Rumah kamu. Rumah kamu. Tempat nyaman untuk berbincang-bincang hanya di rumah kamu. Di rumah saya sendiri tidak ada budaya bercerita ya. Oh iya. Iya, karena ya mungkin kedua orang tua sibuk, terus aku juga anak tengah. Jadi kayaknya asik sendiri di luar gitu nah. Tapi kan kamu anak sastra. Hah? Apa hubungannya anak sastra Kan sama? suka bercerita biasanya. Nah, kayaknya karena suka bercerita dan jarang suka Di rumah nggak ada tempat cerita. tempat cerita, akhirnya ke baca dan juga nulis. Dan untungnya ketemu stand up komedi. Oh sama juga formatnya nulis ya. Ya. Sama bercerita. Bercerita dan kocak. Kalau sastrawan doang kayaknya ya itulah gimana. Ya apa? Sastrawan doang kayaknya bakal nggak tahu ya, bakal lebih sulit menurutku karena aku pun nggak begitu telaten di situnya Kak. Ketemu stand up zamannya di situ, ya udah bisa hidup di sini. Bukan berarti sebenarnya aku mau kasarnya sastrawan miskin ya, tapi aku nggak mau bilang gitu. Karena strugglingnya lebih sulit mungkin karena nggak begitu ngepop aja hidup seninya. Dan stand up ini kan kebetulan seni yang mungkin lagi ngepop, jadi aku terbantu di situ. Tapi Gitu dari sih. gaya stand up kamu memang tertata bahasa seperti sastrawan sih. Karena ditulis. Oke. Nah ini kan nggak ditulis, makanya agak kebolak-balik kadang kata-kataku. Tapi sehari-hari bahasanya baku nggak? Terkesan tidak lazim memang. Nah. Bahasaku yang tidak lazim aja, tidak lazim Didengar, didengar ya. kan. Karena iya keseharian kan bahasa Jawa terus ketika kuliah bahasa Indonesia, terus kebanyakan ngulik naskah, ngulik cerpen mungkin. Terus ketika ketemu teman-teman yang berbahasa Indonesia, biasanya kan anak Jawa tuh nyari kata bahasa Indonesianya apa ya. Akhirnya Oke. gara-gara kebanyakan baca itu yang keluar ya bahasa-bahasa itu. Bahasa-bahasa baku. Bahasa-bahasa yang baku. Tapi kalau udah akrab gitu sama orang Jakarta misalnya, Ya. tetap baku. 1-2 diksi kadang yang keluar. Oke. Kayak misalnya daripada menggunakan tidak, pakainya enggak gitu. Kagak juga aku pakai. Kecuali lu sama gua ya, karena aku belum nyaman aja Belum akrab dengan Iya, kata-kata dengan gua, mulutku ya. elu. Iya. Gua, lu gitu-gitu. Tapi kalau kamu Jawanya medok banget emang gue gitu. Gue ya, kayak Dokter Tirta. Dokter Tirta pun sekarang kulihat udah cukup mengurangi dia menggunakan gue.
Berarti kalau ketemu sama teman-teman Jawa pakainya bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Bahasa Oke. Jawa. Kalau di sini ya Jawanya juga baku nggak? Apa Jawa-Jawa biasa aja? Jawa Jawa biasa, Jawa biasa. Oh, berarti masih pakai gitu. Masih pakai. Oh. Dan Jawa kan beda-beda tuh. Ada Jawa Tengah, Jawa Timur, ada ngapak. Oke. Nah, Jawa aku tuh Jawa Timur yang nyerempet Jawa Tengah. Terus kuliah aku Jawa Timur yang bener-bener Jawa Timur, itu beda. Kayak kalau Jawa Tengah tuh koe. Kalau Jawa Timur tuh kon. Oh, kowe kon. Kalau Jawa Tengah itu bocah, Jawa Timur arek. Arek bocah. Bocah itu kamu. Bocah tuh anak-anak, bocah-bocah. Kalau kowe? Koe Kowe koe jualan kamu. kan? Kowe Koe itu. Koe itu kamu. Nah, kayaknya gara-gara itu juga aku gampang adaptasi mungkin ya, karena hidupnya pindah-pindah dari culture sering ini, beda-beda culture ini, bahasa. culture ini. Iya. Terus nyari bahasa yang paling netral biar mudah dipahami. Itu juga yang bikin aku pakai bahasa baku, karena kan ada bahasa-bahasa prokem di Jakarta yang harus kita pelajari dulu supaya kita paham. Kayak atau bahasa Jaksel gitu ya. ya. Makanya menurutku bahasa paling netral dan mudah dipahami itu bahasa baku sih. Bahasa Indonesia. Tapi kan ada influencer yang bilang Indonesia tuh miskin kosakata. Kamu setuju nggak? Setuju. Oh, setuju. Secara data setuju. Emang benar. Memang benar KBBI dikit. Ya, secara data kosakata kita kurang. Tapi kita lebih banyak dari Malaysia, itu benar. Oh. Dan aku lihat itu nggak tersinggung karena by data benar. Emang benar. Ya tanpa nggak tahu ya intensi dia ngomong gitu apa, tapi by data benar. Berarti emang Indonesia miskin kosakata benar. Benar, Tapi kan makanya banyak kita budaya kan. Jadi Ya. jadi rame tuh Jadi kosakatanya. rame. Nah. Karena ada Jawa, ada ini gitu kan. Bahasa Indonesia sendiri kan juga nyomot. Banyak banyak nyomot dari bahasa bahasa-bahasa Jawa, lain. bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Belanda gitu-gitu. Bahasa Arab juga. Bahasa Arab, kursi dan sebagainya. Jadi ya emang gitu. Nah, PR-ku adalah ketika di panggung stand up terkesan tidak natural, Kak. Tapi kalau kamu jelasin kamu lulusan sastra Indonesia itu natural-natural aja sih. Itu baru menurutku. ketemuin di tahun ini. Oh, sebelum-sebelumnya kamu nggak gitu? Sebelumnya bahasa aku baku, tidak menjelaskan aku anak bahasa Indonesia. Jadi orang-orang terkesan ngeliatnya Fajar ini palsu. Gimana ya? Fajar ini dibuat-buat. Oh, oke. Nah, aku bilang anak bahasa Indonesia, itu kan nyari izin tuh supaya aku bisa pakai bahasa bakuku. Sebelumnya kayak nggak natural gitu. Karena belum bisa diterima kalau belum dijelasin kan. Ya, itu juga kadang yang aku bikin canggung di tongkrongan atau apa. Karena terkesannya tidak natural. Iya. Padahal emang sehari-hari kayak gitu. Sehari-hari begitu. Oh, nggak dibuat-buat lah berarti. Enggak. Ya untungnya gara-gara stand up juga anak-anak jadi ngerti kalau emang Fajar tuh gitu, karakternya gitu. Oke. Jadi nggak perlu dijelasin lagi. Kamu lulusan sastra Indonesia 2 kali apa S1 doang apa S2 S1 juga? doang, pendidikan. Pendidikan bahasa Indonesia. Pengennya murni. Oh, bukan sastra Indonesia. Pengennya murni sastra Indonesia. Tapi waktu itu gara-gara waktu kan aku kerja di Kalimantan toh. Kerja di Kalimantan nggak sempat ikut tes, masuklah di kampus swasta di Malang. Kampus swasta di Malang ada ilmu komunikasi, ada bahasa Indonesia. Aku pilih bahasa Indonesia tanpa baca pendidikannya. Oh. Karena mungkin waktu itu PEND terus titik nggak kebaca karena terlalu singkat mungkin ya. Ku klik keterima, aku baca lagi, ya pendidikannya udah. Berarti jadi guru bahasa Indonesia ya? tadinya ya? Harusnya. Oke. Tapi kan gajinya kecil. Mana ada guru gaji gede? Aku bilang gitu untuk respect kepada para guru ya, bukan mengkerdilkan profesi mereka sih. Iya. Karena temanku pun juga struggling guru-guru itu. Padahal kerjaannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Ya. Terus ada kasus terbaru tau nggak? Apa? Di Jawa Timur apa ya? Dia jaraknya 50 km lebih dari rumahnya. Ngajar. Terus absennya bolong-bolong. Gurunya? Sebenarnya dia nggak bolong-bolong, itu dimanipulasi sama kepala sekolah. Gajinya dipinjam kepala sekolah, dipakai kepala sekolah buat koperasi atau apa gitu. Tapi alasannya potongan bolong-bolong. Iya, alasannya potongan bolong-bolong. Udah gaji nggak sejahtera dipotong-potong. Iya. Nah, maka dari itu kalau aku nggak stand up kayaknya jadi guru sih. Walaupun gajinya kecil. Walaupun gajinya kecil. Kayaknya dan aku masih pengen tetap ngajar sebenarnya.
mungkin pun kalau tidak di lembaga pendidikan atau apa ya ngajar stand up. ngajar Tetap apapun. backgroundnya guru. Ya, makanya aku seneng banget kalau ada bocah-bocah, Mas Fajar kombu dong, Mas Fajar gimana sih caranya ini, aku seneng. Karena ngerasa didengerin satu, siapa yang gak seneng ngerasa didengerin ya. Terus itu aku akhirnya memakai ilmuku untuk Bermanfaat. bermanfaat. Makanya aku seneng banget bergaul sama Firza Logika, Faisal Agung. Muka mereka kan kayak murid banget tau gak sih? Memang harus dididik gitu ya. Itu yang menghiburku. Tapi Fiza sama Faizal juga pernah main ke sini. Pernah main. Oh, di channel satunya, Deng. Itu satunya ya. Pernah. Ya, dan hostnya dirimu. Iya. Mereka cerita sedih-sedih, nangis-nangis. Ya aku sempat tanya kan, Kak, emang harus nangis ya? Gitu. Iya. Iya harus nangis. Enggak, pernah nanya gitu kan ke aku, iya gitu. Aku tenang tuh dengan jawabanmu bilang nggak harus nangis. Nggak kok. harus nangis. Cerita apa adanya gitu kan. Kadang aku ngulik juga sebenarnya nggak pengen membuka kesedihan, tapi aku Yo. nggak tahu entah mereka nyaman cerita di sini, entah aku buat mereka trust sama aku sehingga mereka mengeluarkan air matanya. Aku juga nggak tahu, tapi niatku nggak ke situ. Ya. Dan aku percaya itu awalnya. Kubukalah channel rumah kamu, buka set. Oh ya aman-aman aja nih, ada Mas Gautama rajin sholat, ya kan? Ada Bang Yuda Brajamusti yang rumahnya sanggar itu kan. Terus ada Ayah Rahman. Sampai terakhir Pak Odah. Pak Odah bilang Pak Odah mau nangis. Terus dirimu bilang semua yang di sini nangis gitu. Iya, kata kenapa ya semua orang di sini nangis. Gue jadi mikir apa gue salah ya nanya kayak gini ya. Gue jadi introspeksi diri. Apa gue terlalu berlebihan yang ngulik orang sampai orang sedih gitu. Gue nggak mau orang sedih, gue pengennya kita sharing dan ceria gitu. Tapi kalau misalkan lu nyaman dan lu pengen nangis, nggak apa keluarin aja gitu gue ngomongnya. Nah diriku ini sebenarnya susah nangis. Nggak dipaksa harus nangis, Bang. Nggak harus nangis di sini. Maksudku, ya mungkin aku bisa nangis tapi pernah nggak nangis tapi gara-gara kebaikan orang? Pernah. Kebaikan Tuhan pernah. Kebaikan Tuhan. Nah. Kalau sedih, aku nggak nangis. Tapi kalau ada orang baik sama aku nangis kadang. Terharu. Ya, apapun alasannya, tapi nangis ya. Iya nangis. Aku pernah waktu kecil, biasalah anak kecil disuruh beli ibunya terus kembaliannya buat beli apa jajan gitu kan. Ada permen yang bulat tau nggak? Bulat-bulat yang dingin di mulut, apa sih namanya? Ya itulah permen itu. Permen Kiss. Bukan. Dia bungkusnya panjang terus bulat-bulat. Oke. Oh ya itulah dingin di mulut. Kembaliannya 500. Mbak ini berapa? 1000. Gak cukup kan uangku. Kamu pengen ini kata mbaknya. Iya. Ayo udah ambil aja. Aku terima. Nangis lah aku. Oh karena kebaikan karena orang. baik. Gak tau ya. Gitu-gitulah. Nangisku di situ. Kalau sedih mungkin karena cowok ya. Kalau sedih kan gak boleh nangis katanya. Manusia bro, mau cowok mau cewek, kalau sedih ya nangis kan adalah emosi yang wajar gitu. Iya. Tapi aku nggak setuju sih kalau laki-laki nggak boleh nangis. Ya harus banyak orang Indonesia yang sepertimu sih. Karena kan didikan tradisional kita cowok harus kuat ya, cowok harus apa. Makanya banyak sekali laki-laki ya orang-orang di sekitarku, termasuk aku dulu mengalihkan diri biar nggak nangis. Oh bisa kok terlewati. Nah tapi ternyata bahaya, bisa meledak ya gitu ya. Iya karena dipendam kan. Iya. Gak boleh nangis tapi hati udah hancur, sekalinya keluapin udah. Iya. Udah berantakan. Ya kalau nggak nangis kayaknya gila dah. Iya benar. Kenapa? Oh, siapa sih pertama orang yang nyetus laki-laki gak boleh nangis? Boleh tahu, kita manusia, air mata diciptakan untuk nangis. Ya mungkin karena ini ya budaya manusia purba lagi. Ya manusia purba yang cowok berburu, meramu, terus ngelindungi cewek. Cowok dapat cewek itu karena kuat. Misalkan laki-laki manusia purba yang cowok berburu, tombaknya kena mata nangis gak? Harusnya nangis sih. Sakit kan itu. Harusnya nangis ya. Iya sih bener sih. Kenapa nggak boleh nangis terus udah ketombak? Nggak boleh. Aku harus tetap kuat. Aku adalah laki-laki. Nggak gitu kan? Iya sih. Iya bener. Terus makin kesini harusnya itu udah ditinggalin karena kita udah nggak berburu sama meramu. Iya betul.
Dan banyak juga laki-laki yang tidak bekerja juga sekarang. jadi apalagi gitu. Oh ya, benar-benar. Harus kuat apalagi gitu Oh, lah. dia kalau hidup di zaman manusia purba gak kepake berarti ya, laki-laki itu ya. Iya ya, gak bisa berburu ya. Ditombak dia. Iya benar. Tapi aku ngomong sama anakku juga, kalau dia pulang nangis, aku tanya dulu kenapa gitu. Iya. Misalkan emang menyedihkan gak apa-apa nangis. Ya. Dan ditahan-tahan. Tapi Itu habis itu udah jangan terlalu lama nangisnya. Air mata kan juga karunia. Maksudku itu kan aplikasi yang diinstal ke tubuh kita dan nggak bisa di uninstall gitu. Nah itu bawaan. Iya betul. Itu udah emosi dan sebagainya kan kayak orang bener aja ini. Iya benar. Karunia dari sananya kalau kita nggak pakai kan berarti kita menafikan rezeki itu. Iya, nggak cuma air mata, emosi itu bisa marah, Ya, sedih, ya, bahagia itu ya. memang nggak apa-apa Ya. diekspresikan gitu. Asal sesuai takaran. Iya. Euforia. Asal kita yang mengendalikan emosi, bukan emosi yang ngendalin kita. Oh iya bener ya, kalau nggak dikendaliin Iya. bisa ngerusak. Iya, kalau misalkan kita marah, kita tahu kita marah, kita ekspresikan. Aku lagi marah, gue pengen teriak, gue pengen mukul bantal gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kita masih mengendalikan marahnya itu. Kalau kita udah dikuasai amarah, udah hancur tuh rumah. Iya, Banting, besok nyesel ya, gue nggak punya apa-apa lagi sekarang. Iya. Pun dengan emosi yang lain ya. Makanya aku mengamini. Nah, hidup di Jakarta bikin aku belajar itu. Belajar emosi, mengelola emosi. Mengelola emosi karena ternyata di Jakarta ini kita tidak boleh sedih berlebihan dan euforia berlebihan. Contohnya? Misal nih kita abis di dunia stand up aja dulu ya. Kita abis lucu, Bahagia tuh. bahagia. Tapi ntar itu pagi stand up, ntar malam udah ada kerjaan lain. Kalau kita masih happy di situ di panggung itu kita jadi so asik. Betul. Kita masih happy aku abis lucu gitu. Aku lucu loh tadi. Dan dia kecewa ketika panggung berikutnya, loh kok gak kayak tadi gitu ya. Iya gitu. Pun dengan kesedihan. Kesedihan abis diputusin pacar atau masalah kerjaan aja dulu. Kerjaan abis ini nggak oke, kerjaan lain harus oke tapi gara-gara masih belum bisa move on gitu akhirnya nggak oke. Nah itu bikin aku belajar ngelola perasaan itu. Mungkin kalau di aku jatuhnya belajar ya, tapi ada orang di luar sana yang jatuhnya stres. Oke. Dan aku tidak mempermasalahkan itu dan bisa memaklumi healing itu yang harus ke ngeliat-liat sawah, ngeliat-liat gunung. Itu sangat relate sama anak-anak Jakarta. Aku akhirnya bisa memahami itu karena emang di sini ternyata begitu. Iya, macet lah, yang inilah dimarahin bos karena telat 5 menit lah gitu kan. Iya. Memang harus healing, butuh healing. Butuh. Buat kita yang anak daerah ya apa sih healing gitu. Maksudnya lihat gunung lah. Tiap hari kan Di Malang gunung banyak. di Jakarta kan yang dilihat debu, polusi, banjir. Ya memang harus ke gunung. Tapi anakmu beruntung berarti Kak. Kenapa beruntung? Maksudnya ya itu kalau nangis kamu tanyain terfasilitasi perasaannya kan. Amin. Kenapa nangis? Aku cari tahu dulu penyebabnya, baru aku putuskan. Kayak, Yang salah siapa? putuskan bukan yang salah siapa, dia boleh nangis atau enggak. Oh. Jadi misalkan dia pulang, dibully temennya, terus dia nangis. Nah itu tidak boleh, kayak Oh ya. bully lagi lah gitu. Nggak mau Iya, aku benar. kalau kecuali kamu yang bully orang, udah gue marahin habis-habisan tuh. Iya. Karena nggak bisa. Misalkan dia nangis jatuh, sakit ya udah nggak apa-apa nangis gitu, tapi sambil diobatin. Ntar udah nggak sakit kan, berarti sekarang udah nggak apa-apa dong, nggak nangis lagi, lap dulu air matanya gitu. Dan itu kamu dapat dari mana? Karena aku nggak dapetin itu. Oh. Aku tuh nggak pernah nangis dipeluk. Aku tuh nggak pernah iya. nangis ditanyain kamu kenapa, perasaanmu bagaimana. Aku nggak pernah. Oh iya. Sama kayak kalimat ini ya, kita nggak mau mewariskan trauma ke anak gitu ya. Iya. Dan kayaknya anak-anak 90-an, dirimu 90-an, aku 90-an mewarisi itu kayaknya. Iya. Dan kita pengennya berakhir di kita kan. Ya, dengan orang tua yang jarang ngomong, jarang apa gitu kan. Iya, kalau aku ya nggak tahu anak 90-an lain, kalau aku pulang nangis ditambahin. Nangis tambahin gitu. Masih sampai nangisnya tuh sampai gitu, sampai nggak bisa berhenti. Iya gitu. Iya, saya nggak bisa ngomong. Padahal udah nggak keluar air mata tapi masih gitu. Iya, capek itu. Capean nangis. Iya. Sampai tidur kan anak-anak. Kadang kita namanya anak-anak berantem sama temen, pulang nangis kan malah ditambahin kan. Ya, di rumah udah disediain tuh gantungan, gesper, sapu lidi, milih dah mau yang mana. Mau yang mana tuh.
Fisik ya hukumannya. Kadang fisik. Oh ya sama sih, sama. Kalau ibuku kadang juga verbal. Verbal kayak marah-marah kan Iya. ibu-ibu Batak kan. Oh. Kau gitu. Kita jadi kuat. Tapi iya memang Iya. efeknya memang Iya. gue jadi punya mental baja. Jadi nggak takut apapun karena ya udah dicambuk sama kehidupan ya dari kecil udah dicambuk gitu. Apalagi Iya sih, gitu. iya sih. Tapi bukan menjadikan kita sombong kan? Maksudku Bukan menjadikan kita lebih ya apa ya? Lebih kuat, lebih tahu apa yang menyakiti kita aja. ya nggak jadi dendam ke seterusnya. Karena soalnya ada kayak orang yang kayak kita digituin. Ke bawahnya bakal gitu karena entah dendam, entah ya itu meneruskan budaya itu. Oh itu harus diselesain. Iya. Awal-awal aku juga gitu. Pun dengan orang yang nggak seterusnya ya, kadang di sosmed aku ngelihat bocah, aku yang dulu ya ngelihat bocah dimarahin doang terus laporan atau apa, jatuhnya ke aku jadinya kayak aku bilang lah gitu doang, aku dulu diginiin tahu gitu. Itu kan jadi sombong buat kita kan. Iya, tapi kita kan nggak bisa juga kayak gitu. Maksudnya mental orang beda, apalagi Iya, mental iya. anak zaman sekarang. Kayak gimana mental? Mental anak zaman sekarang kan yang orang tuanya nih 90-an. Misalkan dia udah diterpa banyak kehidupan dari orang tuanya. Dia nggak mau dong anaknya kayak kita. Pasti kan diberi kelembutan, diberi kehangatan, dikasih sayang sampai dibentak, tiba-tiba dibentak guru, rapuh langsung. Karena nggak biasa mendapatkan itu dan Iya, kita nggak bisa ngejudge dia aku dulu diginiin karena udah beda ceritanya gitu. Iya sih betul pendekatan itu Iya. sih. Coba nih anak orang kaya yang biasa dilembutin, dielu-elukan, dimanja, tiba-tiba dia nabrak orang terus dimaki-maki, wah, rapuh langsung mental kena itu dia. Karena nggak biasa. Atau satunya Apa? si bocah nggak rapuh. Mm-mm. Kamu nggak tahu siapa saya. Aku laporin ke keluarga aku gitu ada kan. Ada. Awas ya gitu. Itu mungkin juga didikan dari atasnya. Oh, iya. Mungkin bapaknya terbiasa, kamu nggak tahu siapa, anaknya mendengar, Oh, rekam secara bawah iya, sadar, dia benar. pun seperti itu. Bener. Karena privilege dia jadinya gitu. Iya, Karena banyak tuh sering orang-orang terjadi. kayak gitu ya. Ada Aku pernah digituin bang, gitu. nggak sengaja. Padahal nggak tahu ya itu salah siapa. Pokoknya dia ngerem mendadak mobil, ya aku nyusruk, seret. Posisinya yang jatuh aku. Dia lecet pun enggak itu mobilnya. Tapi dia turun marah-marah. Punya mata nggak sih naik motor gitu-gitu kan. Terus kamu nggak tahu siapa saya, dalam hati gue. Emang harus tahu siapa lu gitu. Emang kenapa? Emang penting gitu untuk tahu siapa lu. Tapi kan emang ngerasa punya power orang-orang. Ya dari kecil udah didik gitu. Mm-mm. Aku mau nyebut tokoh sih tapi bahaya, nggak usah. Nggak apa-apa kan di bip. Kan ada orang di luar sana yang dari kecil udah hidup di lingkungan yang spesial, bapaknya orang spesial, dia hidup di lingkungan spesial, terus udah gede mengglorifikasi. Nah orang spesial ini karena sakral itu dalam sudut pandang agama, akhirnya gede kan, pengikutnya banyak, Oke. selingkuh. Padahal poligami boleh. Boleh selingkuh. dengan syarat. Ya dianya selingkuh terus gini-gini ya. Ya kalau kita lihat masa lalunya ya berarti lagi-lagi dari keluarga ternyata. Ya kita produk lingkungan. Betul. Tapi aku perhatiin ya, semenjak aku jadi ibu dan aku ngalamin waktu aku kecil. Pembuli itu, anak-anak yang ngebully itu pasti ada masalah di keluarganya. Ya. Gak mungkin tiba-tiba dia ngebully. Caper dia. Iya pasti ada sesuatu di keluarganya. Makanya sebenarnya kalau cara memperbaiki SDM di Indonesia ini dimulai dari bapak. Udah bapak. Karena fatherless itu penting. Fatherless itu bahaya banget bagi anak. Kekurangan sosok ayah itu bahaya banget bagi anak. Aku sepakat dengan itu. Tapi tidak setuju ketika langsung ke bapak-bapak, Kak Mike. Karena Maksudnya, kuncinya dia udah bawa bapak. Bawa bapak mana yang kita kumpulin? Kita masuk kelas nih, kelas bawa bapak. Kayaknya males dah, Iya. mending ini apa? dari kita sekolah aja yang mendingan. Nah, kayaknya itu anak sekolah ke dikasih sekolah, dari sekolah dah. Mm-mm. Soal Pentingnya peran jadi laki-laki. astaga, jadi kayaknya kita harus perempuan. melewati
sebelum ke situ kayaknya kita harus ngelewati yang namanya seks edukasi dah. Jadi seks edukasi dulu, baru soal bapak dah. Seks edukasi dari kecil kan nggak ada gitu. Kita Tabu ya kalau dibahas. tabu, nggak ada batas-batas itu. Ternyata di SMP ku pernah ada ternyata. Aku cukup beruntung sih dengan itu. Yang si cowok dibedain, si cewek dibedain, kita dapat kelas itu. Iya Pak, emang ada kan di kelas-kelas biologi? Ada, tapi nggak terkonsentrasikan. Oh ya, seperti cuman itu. reproduksi doang ya? Iya. Dan itu jadi bahan olok-olokan biasanya di SMP, SD. Oh, iya. Kayak, aku seneng banget pelajaran biologi. Kenapa? Karena ini gitu. Terus hahaha. Maksudnya nggak seserius itu menanggapinya seperti bocah-bocah itu. Sama orang tua yang bilang jangan pegangan tangan nanti hamil, jangan ciuman nanti hamil. Menurutku itu malah bahaya tahu. Nanti orang dia pegangan Ya. tangan enggak hamil kok, terus Ya. dia lanjutin ke tahap yang lebih tinggi Ya. enggak hamil kok, enggak hamil sampai kebablasan gitu. Karena mana nih katanya hamil, kan penasaran ya namanya bocah ya. Iya. Pasti Jadi penasaran. berarti anak-anak mesum itu sebenarnya bukan niat mesum, emang pengen mematahkan mitos. Iya, pengen Enggak, tahu. mana gitu. Pengen tahu aja itu. Terlalu ilmiah dengan praktek. Iya sih mitos-mitos itu. Ada sekarang guru-guru dari TK, PAUD, Bimba bahkan yang udah kreatif, yang ini tidak boleh disentuh, terus dia Oh, gini, iya, gini iya, gitu, iya, itu iya. kreatif banget. Nah itu Iya, iya, iya. bagian dari sex education kan? Iya. Nah kayak terus baru ke itu bapak itu kayaknya. Tapi apa ya nama pelajarannya ya? Iya, pelajaran kehidupan tau itu sebenarnya. Oh ini kayaknya ditanamkan tanggung jawab itu dah. Peran. Soalnya menurutku ini ya, sok tauku ya. Karena pun aku belum menjadi bapak atau apa. Lingkungan yang sudah aku lewati itu kadang kesulitan terhadap positioning dia ini apa gitu. Maksudnya? Misalnya aku Fajar, aku adalah ketua panitia, tugasku ini. Kadang nggak sadar dengan itu. Kalau digeser ke bapak kan, aku bapak, tugasku nafkah, tugasku mengayomi, melindungi dan sebagainya itu. Nah itu kadang lolos aja di kepala. Oke. Kayaknya yang harus digalakkan tadi itu, kayak kesadaran diri dah. Kita sadar ngelakuin itu, kita sedang apa, kita ini apa, aku adalah apa. Kadang kan kita nggak sadar, aku aja nggak sadar tanganku begini. Harusnya aku tahu kenapa aku begini. Entah aku defend terhadap argumenmu kan juga nggak tahu atau apa. Sesadar itu sih harusnya. Posisinya apa. Dan itu budaya-budaya nggak enakan atau apa. Kadang kita ini udah agak melebar ya. Gak apa-apa. Nggak apa ya. Nggak apa. Aku dulu nggak enakan soalnya. Sampai lupa aku. Oke. Karena lingkungan akhirnya lepas tanggung jawab dan sebagainya. Padahal ngomong enggak tuh nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Nongkrong sini, ya udah ayo. Padahal lagi nggak pengen. Padahal nggak pengen. Padahal ada skripsi yang harus ku kerjakan. Itu alasanku kenapa molor sekarang gitu-gitu. Karena dengan kita bilang enggak, kita jadi inget tanggung jawab gitu. Oke, benar. Setuju. Itu maksudku. Ya mungkin orang-orang yang lupa terhadap perannya ya orang yang nggak sadar itu. Orang yang nggak enakan. Nggak sadar kalau dia nggak enak, nggak sadar kalau dia sebagai bapak, nggak sadar kalau dia judol itu merusak, nggak sadar kalau ada mulut yang harus dihidupi, ada itu dah. Berarti meningkatkan kesadaran diri. Ya, saya sedang apa? Fajar sekarang sedang podcast bersama Kak Mega dengan durasi waktu 1 jam, habis ini pulang karena ada sesuatu yang harus dikerjakan, mungkin gitu-gitu sih. Oh, kayak kalau aku sebutnya day in my life, bukan apa sih namanya? Satu hari tuh aku harus ngapain gitu. Jadi kalau ada teman ngajak ngopi, kalau di waktu yang ini kosong, aku ayo. Kalau ini enggak. Jadi hari-hari tuh ada jelas jam berapa harus ngapain gitu. Ya, asal sesuai takaran dan bukan berarti kita tidak menolak fleksibel dan kaku seperti itu ya. Tapi pasti di hari Minggu, oke, ini lo siapapun yang mau ngopi, ayo gitu. Okay. Siapa tahu ada penemuan ntar kalau kita ke utara ntar ada sesuatu hal baru gitu sih. Tapi dengan sadar tentu saja. Ada yang bawa pulang. Iya benar. Kadang dulu juga kita aku sih nggak enakan juga. Apa? aku mau lanjut boleh? Boleh. Lupa kan? Apa?
sama ini ya kayaknya. Nikah, cinta itu penting gak sih? Aku punya 2 jawaban. Gimana? Jawabanku di umur 20-an dan di umur yang sekarang. Aku juga mau belajar nih kan aku belum nikah. Kalau kamu tanya aku di umur 20-an, aku pasti jawabnya penting banget. Kalau nggak cinta gimana rasanya hidup dan menikah satu atap sama orang yang nggak kita cinta. Tiap malam kita harus ngelayanin dia, tidur di samping kita, muka orang yang nggak kita cinta. Iya. Itu jawaban umur 20. Iya. Kalau jawaban di umur sekarang, nggak penting. Cinta itu bisa tumbuh. Yang Bagus penting lagi. adalah tanggung jawab. Oh, Kamu bertanggung jawab kalau kamu adalah suami, aku bertanggung jawab kalau aku adalah istri. Jadi kita membatasi hal-hal yang oke, aku suami nih, aku bisa begini, aku nggak bisa begini, aku bisa begini, aku juga istri, sebaliknya begitu. paham. Cinta, berarti tanggung jawab dan sebagainya itu kan apa ya? Laku, apa? Iya, Iya ya. Berarti action. action itu kan yang penting actionnya, Betul. bukan istilahnya. Berarti kalau cinta kan, Cinta kan bisa tumbuh, tapi cinta juga bisa hilang. bisa. Bisa. Bener. Misal aku cinta banget sama orang ini, tapi tiba-tiba dia mukul aku bisa nggak cinta lagi sama dia? Iya sih. Aku nggak cinta sama dia, tapi dia kasih treatment kayak dia tanyain aku, hari ini gimana kabar kamu gimana, udah kerjain tugas belum, apa yang sulit, ada yang bisa aku bantu. Lama-lama gue cinta juga sama dia. Saking dia menghargai gue sebagai pasangannya, lama-lama cinta juga, Bang. Yang kita omongin seakan-akan cinta dan tanggung jawab itu 2 hal yang berbeda. Padahal harusnya satu. Kalau kita Iya nggak sih, cinta, Kak? kita bertanggung jawab itu apa adalah, yang kita cintai. Iya, bener sih. Jadi Tapi kan cinta itu datangnya dari rasa, bukan dari akal. pergerakan, action. Nah, Memang cinta bisa sih, bisa. Ya dari action. Bisa. Iya sih. Tapi aku sepakat memang dengan cinta itu bisa tumbuh dan sebagainya. Dan cinta bisa hilang, sepakat gak? Sepakat dengan itu. Jadi sebelum menikah itu bukan cuma soal cinta Yes. yang romantis dan sebagainya, tapi juga ada tanggung jawab di situ, ada respect, ada dan sebagainya. Berarti sebelum nikah kita harus memastikan action dari cintamu, berarti gitu kan? Nggak yang cinta. Mungkin caranya kamu maksud cinta yang menye-menye kali ya? Cinta yang Iya. kamu udah makan belum ini atau belum? Enggak juga lah. Kalau udah makan belum, kirimin GoFood lah. Masa nanya doang kagak dikasih. Nah, karena menurutku balik lagi ke kasus awal tadi Kak, soal bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab. Kayaknya mereka menikah bukan berdasarkan perasaan itu. Perasaan cinta. Bukan perasaan dengan kesadaran tanggung jawab dan sebagainya. Mungkin dia tidak cinta. Mungkin dia menikah karena dipaksa orang tuanya. Kamu udah pacaran lama tahu bawa anak orang ke sana sini, nggak dinikahin aja. Berkali-kali digituin di kepala, oh ya nikah deh, ada yang gitu. Ada yang omongan tetangga, ada yang lihat Instagram story, udah nikah lagi teman-teman. Kayaknya sekarang deh. Gara-gara itu kali, faktor luar malah. Lagi-lagi balik ke kesadaran, dia nggak sadar kalau dirinya belum siap. Iya gak sih? Iya sih, memang ada faktor kesiapan juga untuk menikah. Iya. Selain cinta dan tanggung jawab. Iya. Kesiapan kan juga dari banyak hal. Ada kesiapan mental, ada kesiapan Iya. finansial, ada kesiapan yang lain-lain gitu. Iya, gimana kalau Iya, gimana kalau dikaruniai anak 10, gimana kalau tiba-tiba. Ya kan itu kan bagian dari kesiapan juga. Iya. Emang ada ya orang pacaran, kamu pengen anak berapa, 10 deh, ya udah ayo gitu. Kadang orang ada yang aku 1 aja, tahu-tahu lahir kembar 5, kan nggak Iya, tahu iya, itu. karunia itu nggak bisa ditolak. Iya, sepandai-pandai kita planning hal ke depan, Iya. tetap yang punya takdir kan Allah. Gitu. Iya sih. Nah itu juga yang aku pelajari untuk ke depan dah. Gimana persiapannya, mental, ntar hidup di mana. Gitu. Makanya menurutku kalau sekarang misalkan ada yang tanya, ada laki-laki yang nanya keseriusan sama aku pasti interview dulu sama dia. Kayak interview, kamu kalau aku kayak gini, aku kebiasaanku ini, penghasilanku segini, sampai semua hal yang jelek-jelek tuh gue kasih tahu dulu. Udah pernah menerapkan itu? Udah. Gimana menurut dia kamu menerapkan kayak itu? Nyaman gak dia ditanya-tanya kayak gitu? 2 kabur, 1 bunuh diri.
Enggak bercanda. Kebanyakan karena gua udah mulai pola pikirnya sekarang udah lebih matang soal pernikahan. Jadi terfilter, mereka mundur sendiri kalau nggak sanggup gitu. Iya. Dan kebanyakan nggak sanggup kan? Enggak. Karena budaya itu belum marak tau. Iya memang. Budaya apalagi kita cowok ya, karena sempet juga keserang egoku. Padahal mungkin maksudnya si cewek bagus. Maksudnya si cewek Menjaga dirinya, melindungi ya dirinya. menjaga dirinya, lebih realistis ke depannya apa, pembagian finansialnya kayak apa. Terus tahu nggak yang ada salah satu konten dijelasin di PowerPoint ini kalau kita nikah ntar slide pertama rumah kayak gitu-gitu kan. Pernah lihat. Nah, aku pernah di titik itu dan egoku sempat kepancing kayak, ini ribet banget nih cewek gitu. Kan kita jalanin aja tau. Masa nggak percaya banget sih sama aku? Aku cowok yang bertanggung jawab tau gitu. Kenapa sih Berarti si cewek itu udah melewati banyak laki-laki sepertimu. Makanya dia harus membutuhkan itu. Nggak mungkin cewek yang belum berpengalaman apapun tiba-tiba begitu, nggak mungkin. Atau opsi kedua kak? Atau dia melihat orang lain. Melihat, membaca, mendengar cerita, akhirnya dia pelajarin, dia kenal dirinya dulu. Bagusnya itu sih, dia kenal dirinya dulu, apa yang dibutuhin. Aku kayaknya nggak bisa deh sama cowok yang rokok atau apapun itulah, entah trivia, entah yang sifatnya esensial. Dia tanyain itu semua. Dan emang apalagi cowok ya egonya gampang kesentil ya. Iya. Sok pinter banget gitu. Bisa kalau kita lakuin. Tapi semakin kesini ternyata aku sadar itu penting. Penting ternyata. kan? Iya. Tapi nggak semua orang cepet sadarnya. Iya kan? benar. Ada yang ribet, putus aja lah gitu kan. Ya itu juga, itu ku amini karena aku juga sering lewati. Aku tuh suka ini loh, suka nempel-nempel, ku pindah-pindah kasus. Kayak misalnya ini kasus nikahan ku analogikan kasus kepanitiaan. Kasus kepanitiaan ku pindahkan ke negara gitu. Makanya aku bisa mengamini pertanyaan-pertanyaan cewek yang kita bilang deep, terus egoku bisa turun. Itu gara-gara oh ya ternyata ini work loh di kepanitiaan stand up, kepanitiaan acara. Kan kita ada rapat, ada anggaran dasar dan sebagainya. Diskusi, terus ku pindah ke obrolan soal hubungan tadi. Oh ya masuk akal sih. Bisa panjang sih ini kalau kita omongin sekarang dan beres, kedepannya aman, insya Allah. Semuanya kan dibangun kayak organisasi juga, rumah tangga juga sama. Ya, ada organisasi. diskusinya, ada debatnya. Ya organisasi terkecil ya, yang bentuknya monarki. Kenapa monarki? Kan dipimpin satu orang dan nggak coblosan maksudnya. Ya bapak, kalau masih ada bapak, beliau harus nggak ada dulu baru diganti pemimpin selanjutnya kan. Anak pertama laki-laki gitu. Makanya demokrasi susah jalan karena kita dari kecil udah monarki. Bukan itu sih alasannya. Tapi kalau menurutku boleh-boleh aja nggak ngikutin pemimpin kalau di keluarga ya. Misalkan Oh ya. Bapakku punya program kerja nanti ya. Begini misalkan nanti liburan ini kita jalan-jalan ke sini. Ya. Ini budget yang harus dikeluarin, ini hal-hal yang harus dibawa. Kita sebagai anggotanya kalau itu boros atau itu bikin kita besokannya makan kerupuk tiap hari, kita boleh tuh protes. Ya. Lebih baik ke sini, ini anggarannya lebih ini. Perdebatan itu yang dirawat. Sehingga kita saling mengkoreksi. Dan pemimpin yang bagus kan pemimpin yang mendengarkan. Iya. Iya kan, dan apa? Tapi anggota yang bagus juga yang ngasih data yang valid ya. Betul. Jangan yang dikasih tahu yang bagus-bagusnya aja. Indonesia udah orang kok kemiskinannya, padahal itu data dari mana kita nggak tahu. Iya. Berarti kan pemimpin itu manipulatif. Kalau di keluarga kayak gitu kan. Ada bapak yang, Pak kalau kita liburan di sini budgetnya kurang loh, kayaknya lebih baik uangnya kesiniin. Ini misalnya mama yang bilang kan, kesiniin gitu. Terus bapaknya harusnya ya iya sih bener, kayaknya satu tempat aja dah gitu. Itu bapak yang baik. Kalau bapak yang buruk kan ya itu manipulatif. Udah nggak apa-apa ngutang gitu. Nanti pemimpin selanjutnya yang bayar. Demi ambisi tuh bapaknya. Demi ambisi. Ntar pemimpin selanjutnya rusak deh keluarganya kalau kayak gitu. Terus anaknya dibungkam, nggak boleh berbicara kan.
Padahal anak-anaknya udah protes ceritanya, Iya. udah protes. Udah ngumpulin anak-anak yang lain tuh, udah di depan rumah rame. Tapi semua anak-anak bisa depan bapaknya pada diam. Kagak ada yang berani bersuara. Oh, berarti kan menjadi palsu anak-anaknya. Iya. Kita dibentuk jadi orang yang palsu. Untung aku orang yang protes sih dari kecil. Dari kecil kalau aku lihat bapakku punya program kerja yang tidak Jelek. masuk akal, Iya. aku pasti paling bersuara untuk protes. Konsekuensimu apa yang didapat waktu itu? Paling dirantai. Dirantai. Dirantai pernah. Aku pernah dirantai bapakku. Ya Allah. Itu properti itu ada di rumah sebelumnya kan? Dia nggak? Enggak. Ntar tunggu sini belanja dulu. Dia bawa rantai dari nggak tahu dari mana, tiba-tiba di rumah pulang langsung bawa rantai. Langsung sudah ada rantai. Kadang properti lain kayak pancing, kadang tiba-tiba ada pancing. Tapi aku udah tahu konsekuensinya. Oh Setiap aku protes pasti ada ego yang disenggol, namanya laki-laki. iya. Iya betul. Ya kan, bapakku laki-laki. Apalagi anak. Apalagi aku cuma anak yang Iya. di mata orang tua namanya anak, sedewasa apapun kita tetap anak kecil. Iya. Ya kan? Aku tahu konsekuensinya, tapi aku nggak bisa diam. Kalau aku lihat itu tidak benar, itu tidak salah menurut itu salah menurutku. Iya. Aku nggak mungkin diam gitu. Nah itu ada berapa anak-anak di situ? 7 Ada 7. bersaudara. Terus anak-anak lain diam juga ya? Kebanyakan diam, jadi kayak mereka membisikkan aku untuk protes ke bapak supaya kalau pancing itu melayang semua di badanku. Jadi bilangin ayah. Ya gue dengan polosnya disuruh sama kakak, ya udah. Ya udah. Tahu-tahu, aduh salah lagi deh gue. Oh iya. Oh ya ada tipe ini ya anggota yang kayak gitu berarti Ada. ya. Ayo, kamu aja Iya, gitu. kamu aja. Karena enggak ya. Dari mulai diskusi memilih sekolah gitu, misalkan kita tahu bapak kita siapa, bapak kita tidak punya orang dalam, tidak Iya. punya duit yang banyak, nggak bisa jadi mafia tambang, tapi dia pengen anaknya sekolah di yang paling bagus. Heeh. Oke, itu anak pertama berjalan lancar Oke. karena anak-anak yang lain belum muncul. Iya. Ketika anak kedua muncul, bener. ketiga muncul, iri-irian dah tuh. Si kakak sekolahnya di sini, kok aku di sini? Heeh. Itu. Jadi saling ribut-ribut tapi nggak ada yang berani ngomong. Jadi beraninya ke gua. Jadi gua Oh, emang udah alah. biasa menyuarakan keresahan keluarga. Perasaan di sekitar. Perasaan, Jadi udah iya, terbiasa. iya. Oh sampai sekarang. Sekarang. Sampai Sekarang banyak di komen atau nge-DM, "Kak, bahas ini dong, bahas ini Iya, dong." iya. Kayak lu pada kagak berani ngomong, nyuruh-nyuruh gua lu pada lu. Tapi di posisimu kamu lakuin nggak? Atau kamu pilih-pilih juga? Kalau akunya juga resah, aku Oh akan iya. lakuin. Iya benar. Tapi kalau itu tidak berdampak apapun bagiku, enggak Nggak capek apa kayak gitu? capek kayak gimana? Maksudnya percaya apa kalau apa yang kita omongin bakal didengar, apa yang kita omongin? Maaf ya aku minum. Tapi aku tahu nggak bakal didengar, tapi aku puas udah ngomong, udah ngeluarin unek-unek. Mm-mm. Aku nggak peduli siapa yang denger, siapa yang pro, siapa yang kontra, bodo amat. Yang penting itu isi hati gua, lu mau denger mau kagak terserah dah. Iya, Daripada iya. gua gila mikirin ini sendiri. Itu juga yang ku amini sih. Maksudnya pasti kita ya meskipun nggak dengar tapi pasti kita nemu orang yang mungkin sefrekuensi sama kita. Mungkin atau orang yang sepakat dengan kita. Pun kalau beruntung kita bisa bareng-bareng. Pun kalau ada yang kontra kita bisa diskusi. Iya. Kenapa kamu nggak setuju? Apa alasannya? Kita bisa berbagi pendapat. Iya. Dan aku sebenarnya hampir mirip sama orang-orang yang nyuruh kamu ngomong sih. Kenapa? Kagak berani ngomong lu ya? Aku berani kadang menangkap peristiwa aja. Aku menganggap diriku penangkap peristiwa karena kan tugas seniman begitu. Menangkap peristiwa apa yang terjadi, menangkap peristiwa di sini, menangkap peristiwa sekitar. Nah, aku suka nangkap peristiwa itu. Ini ada yang nggak bener loh. Ini ada yang nggak bener loh. Ini ada yang nggak bener loh. Tapi aku kadang nggak ngasih tahu yang bener harus gini, yang bener harus gini. Aku cuma ngasih tahu ini yang nggak bener loh. Ayo gerak yuk, gerak gitu. Aku ngomong doang. Aku juga nggak tahu ya. Aku taunya cuman yang ini nggak bener. Aku nggak tahu benernya kayak gimana. Tapi kalau itu nggak bener, aku ngomong aja dulu. Iya. Nggak bisa aku kasih solusi juga nggak bisa. Tapi Iya. cuman tahu itu salah gitu. Nah aku nggak suka banget tuh kalau ada orang yang dirimu misalnya kritik nih, aku nggak bener. Terus dirimu bilang, ayo kritik aku, counter. Terus aku akan bilang, kasih solusinya dong.
Aku nggak sepakat dengan itu karena anggap aja orang yang punya kuasa lebih tinggi dari kita, terus kita protes, terus dia nganter kita, jangan cuma kritik doang, kasih solusi. Kan nyari solusi itu tugas lu. Betul. Terus apa gunanya itu kan? Tugas kita mengkritik yang salah. Bener. Ya, solusinya lu yang mikir lah, masa kita semua yang mikir. Terus gaji lu dikasih ke kita. Ya udah sini gaji lu kasih gue biar gue yang mikir dah gitu. Anggaran lu sih buat gue. Sialan emang. Aku SMK pernah kayak gitu. SMK, oh ternyata aku semenjak SMK udah ngomongin kayak gitu ya. SMK tuh aku di putra daerah Bojonegoro ya, Jawa Timur. Sebelum ke Malang. Aku stand up di depan bupati. Yang waktu itu menjabat. Ada acara wartawan acara pers waktu itu. Bupati nonton. Di tengah materiku aku membahas kebijakan, salah satu kebijakannya soal jalan. Udah, dia nggak ketawa. Wartawan seneng banget, gitu-gitu kan. Udah turun, dirangkul sama wartawan, keren banget Jar. Untung nggak ada laser di kepalamu kayak gitu-gitulah. Guruku juga nonton. Udah, malam tuh acaranya. Besoknya sekolah dong. Besok sekolah, masuk gerbang sekolah. Syalalala, ada guruku, Jar sini katanya. Ayo Pak, ucuk. Jar kemarin tuh bagus katanya. Oh iya Pak, makasih Pak gitu. Tapi ada kurangnya. Di materimu tuh nggak ada solusinya katanya. Anak SMK digituin kelas 2 kan. Oh iya Pak. Setelah gede ku pikir, salah guruku kayaknya. Kan itu bukan tugasku ya. Iya. Salah guruku kayaknya. Ya tugas mereka lah maksudku. Ya akhirnya ya dia udah nggak menjabat sih sekarang pada akhirnya. Dan ternyata kebiasaanku itu dari dulu sampai sekarang. Kalau ada gitu-gitu aku ngomong. Kita punya alasan buat nggak kasih solusi. Misal di kereta, di angkutan umum ada orang bau, kita kritik bang, bau banget bang. Iya. Kita nggak mungkin dong kita kasih solusi, sini lu gua mandiin, nggak mungkin kan bang. Dia harus mandi sendiri, dia harus cari tahu kalau bau gua harus ngapain ya. Itu kan kita cuman ngasih tahu ke dia kesalahan dia supaya dia mengkoreksi kesalahannya, supaya dia mencari solusi biar nggak meresahkan orang kan. Nggak harus kita nih gua kasih parfum, gua kasih deodoran, sini gua mandiin, nggak harus begitu kan. Iya, ngasih parfum itu sering terjadi sih. Iya. Dan paling nggak yang terima juga nerima ya, jangan tersinggung. Itu cara paling halus kan, mandeknya di ngasih parfum. Oh berarti aku bau ya selama gitu sih. Kayaknya kritik yang bisa ngasih solusi satu-satunya adalah orang yang bau badan dah, dengan cara ngasih parfum. Tapi itu sarkas sih jatuhnya ya. Dia mau ngatain gue bau tapi tiba-tiba ngasih parfum. Iya itu nggak bisa ke ini loh. Kita pakai ke pemerintah loh. Kasih apa ya ke mereka ya? Nggak bisa loh, apa ya? Misalnya kasus apa ya? Daerah. Oh misalnya gini dah. Daerahku itu tanah gerak. Bojonegoro tanah gerak. Tanahnya gerak mulu. Karena pergeseran tektonik. Oke. Jadi kalau cor-coran nggak dalam tuh gampang ambles. Depan rumahku dulu jalanannya batu. Akhirnya diganti paving. Ya mungkin solusi lebih halus. Tapi kan tanahnya gerak. Iya. Retak-retak juga. Retak-retak mulu. Terus kalau habis dilewatin truk bakal ngebentuk pola ban truk tuh. Gitu-gitu. Nah kalau kita menggunakan pendekatan ngasih parfum, berarti aku harus ke bupati bawa paving dong. Banyak. Gak bisa sih. Iya. Iya, gak bisa. Memang harus dia yang mikirin solusinya. Orang kadang ada juga yang dikasih solusi tapi gak terima kok. Contoh parfum tadi, maksud lu apa nih ngasih gue parfum? Itu udah kita kasih solusi tapi dia tetap marah. Iya. Jadi enggak bisa juga. Memang harus dia sendiri yang nyari solusinya. Serangan-serangan udah banyak? Buat aku banyak. Banyak lah. Dari serangan stand up ada, serangan konten ada, serangan orang-orang banyak. Kamu gak datang di ini ya acaranya Mas Panji Mensreya? Enggak. Acara itu kan lagi kerusuhan juga tuh. Iya, aku lihat berita juga. Iya. Nah aku tampil sama teman-teman Trimantra. Trimantra sedang mau tur ntar di Malang nontonnya. Terus apa itu? Kami Trimantra kan kerusuhan tuh deket tuh. Bikin parodi. Si Faisal kami ganti baju pakai baju seragam. Terus sama penonton kita bagi-bagi tomat lemparin si Faisal yang waktu itu jadi orang berseragam itu. Wah seru banget tuh. Ada Om Sam juga ikut. Becek dong panggungnya.
Iya, penuh tomat, penuh ada air, ada apa ya? Sendal. Sendal kayaknya kasihan Faisal. Jadi sebelum ngelempar tuh ngasih kata-kata dulu buat ini gitu, buat orang ini apa gitu. Seru dah. Kita bisa apa ya? Melampiaskan, kita seenggaknya terwakili lah sama Faisal. Kalau kepake yang asli kayaknya nggak bisa. Iya iya. Gitu-gitu. Memang yang itu memang agak beda sih. suka kalau dikasih fakta suka sakit hati sendiri. Tapi yang ngebentukmu itu apa? Itu dari kecil. Ya mungkin dari kecil kamu speak up ya. Orangnya speak up. Nggak bisa dibully, nggak bisa ditindas tuh aku nggak bisa. Oh, Ada orang sengaja nginjek kakiku, ku injek balik 2 kali. kebetulan sekarang yang mengganggumu orang-orang itu berarti. Memang aku punya trust issue karena aku pernah jadi korban KDRT dan berurusan sama orang-orang itu. Oh. Terus pernah juga mantan suamiku bermasalah berurusan habis-habisan, keluar Iya. uang banyak sama orang-orang itu. Jadi udah numpuk banget nih. Oh. Dan backgroundnya dari kecil emang suka ngomong kalau ada yang hal-hal yang mengganggu. Terus tiba-tiba ada Instagram, sekarang dulu kan Oh, cuma iya. ada Facebook, terus cuman bisa foto upload kan, sekarang udah bisa upload video, udah bisa ada YouTube, itu udah mulai enak nih ngobrolin ini gitu. Kalaupun dirimu gak stand up, bakal ngomongin itu di platform apa berarti? Ngomongin di buku. Asal Aku ya. tulis di buku aja. Oh iya sih. Iya. Iya. Nah, aku mulai mikir apa yang membentukku jadi kayak gini gitu nah. Apa ya? Masa caper enggak lah, kalau caper doang. Membentukku jadi kayak gini gimana? Yang agak vokal juga kan, aku cukup vokal juga kan soal itu. Iya, di Sementara stand up ya. mungkin hidupku sebenarnya baik-baik saja daripada orang di luar sana, daripada dirimu mungkin. Aku mungkin lebih bisa dibilang beruntung nggak ada masalah dengan itu. Tapi kenapa aku jadi kayak vokal gini? Lah sekarang gini bang, lu ngelihat saudara lu, temen lu, tetangga lu, terus dia dizolimi sama orang-orang kayak gitu, masa hati lu nggak tergerak sih buat speak up? Kalau Iya gue sih. sih tergerak ya, Iya, gue iya, nggak iya, tahu iya. orang lain, tapi Iya, masa sih lu diem aja gitu? Iya. Berarti kita nggak perlu kita dulu yang kena. Iya, Iya. nggak perlu kita dulu. Iya. Mungkin gara-gara itu dah orang-orang sekitarku. Oh iya benar. Aku jadi tempat curhat soalnya. Sering jadi tempat curhat. Jadi kamu kan mendengar banyak hal. Mendengar kan? banyak hal meskipun capek ya kadang Iya. ya. Terus Terus kadang kita kamu tahu mereka tidak punya potensi untuk ngomongin ini, Ya. akhirnya kamu mewakili untuk membawakan Ya. keresahan mereka. Iya. Dan mungkin gara-gara bahasa Indonesia juga banyak baca-baca naskah, banyak baca-baca tulisan yang karakternya membela teman-teman yang itu mungkin. Jadi akhirnya yang bentuk diriku jadi sekarang. Iya. Iya sih, aku jarang banget resah. Rata-rata keresahan titipan. Mm-mm. Titipan secara tidak langsung ya. Teman cerita, si ini cerita. Makanya jarang banget aku nongkrong bahas diriku gitu. Tapi kamu kenal kan kamu siapa? Maksudnya walaupun kamu jarang banget bahas dirimu sendiri. Kenal. Tahu. Tapi kadang ngerasa capek. Energinya ya. Ya, apalagi kalau yang curhat udah dicerita seminggu yang lalu, cerita lagi ya. Kita udah bilangin. Udah kan ada denger nih gitu. 21 kali. Kok lu ceritain mulu, bosen dah gue denger. Ada juga coba pakai opsi A. Besoknya, Jar aku udah pakai opsi A belum? Belum. Kayak gitu-gitu kan ada. Ya capek juga sih. Iya, tapi juga aku pertemanan cewek juga gitu, kayak ya ini udah diselingkuhin, datang curhat, nangis-nangis, besok balik lagi. Terus sini nangis-nangis lagi. Udahlah, kalau masih mau sama dia jangan nangis di sini. Kok malas bilanginnya. Dibilang putus-putus, kagak usah balik lagi. Lu dibikin nangis mulu, tapi kan tetap ya energi kita yang kekurs kan dengar orang nangis. Iya. Harus siap dulu dah sebelum nongkrong. Aku sekarang kalau mau nongkrong ngukur dulu jadinya. Ngukur apa? Ekspektasiku. Oke. Kayak aku ngopi sama si ini, ntar kayaknya bakal bahas ini gitu. Ntar nongkrong sama ini, oh ini karakternya curhat mulu. Oke, aku bakal memposisikan diriku untuk pendengar kayak gitu-gitu sih. Aku nggak bakal ngomong sih di situ, pasti dengerin kayak gitu-gitu. Jadinya ya udah. Karena dulu sebelum mikir gitu, jadi kayak ngerasa, kok semuanya tentang kamu sih? Kalau ngomong, kalau kita di tongkrong kok soal kamu sih, aku kapan gitu? Aku nggak seru ya buat didengerin kayak gitu.
Ada sih yang kayak gitu memang. Ada yang kayak Ada. apa? Ada yang kayak gitu yang semuanya tentang dia, semuanya tentang dia. Kita lagi ngobrol kemana, lari lagi ke dirinya lagi, balik Ya, lagi, ya. balik lagi. Kalau aku sih ini. Tapi sebenarnya sebagai teman yang peduli, bilangin ya. Iya, aku cenderung yang temennya dikit. Karena aku itu mulutnya kayak gini, maksudnya gampang ngomong fakta dan orang banyak Iya. yang nggak terima kan sama Iya, fakta. iya. Oh iya, iya. Iya, jadi temanku dikit karena ya udah mulutku kayak gini, kayak menyakiti hati orang, tapi itu fakta dan aku Iya. ngomong kayak gitu karena aku sayang gitu. Iya. Nah, justru yang sebaliknya, Kak. Diam itu adalah siksaan buat dia. Kalau menurutku ya, kalau aku dirimu bilangin itu rezekiku karena berarti dirimu peduli. Ada yang kita temenan diam aja tau. Tapi kan nggak semua orang ngerasa karena diriku peduli, karena bisa aja karena kenapa sih lu gitu banget sama gua gitu. Ada. Ya, tapi kalau sebaliknya dirimu diem doang, ada sesuatu yang salah buat aku, itu siksaan buat aku. Iya, padahal temenan tapi temennya salah nggak dikasih tahu ya. Ya, makanya kadang muncul ini kan, orang-orang yang pede ikut audisi padahal nggak lucu gitu. Maksudnya pasti temennya bilangin dong. Bisa jadi temennya udah bilangin berkali-kali. Tapi dia ngeyel. tetap jalan. Kamu nggak lucu loh, nggak usah ikut audisi gitu loh. Ayolah. Tapi kan orang yang speak up gitu biasanya temennya dikit bang. Gue ngerasain sendiri. Masa gue ngebilangin orang misalkan temen gue nih, dia Iya. tuh temen gue, kita mau pergi, Iya. terus dia misalkan nggak mandi dan Iya. dia nggak mencintai dirinya, padahal kan berdandan yang Ya. berpenampilan menarik bentuk dari mencintai diri sendiri. Terus gue Iya. bilang mandi ngapa lo gitu. Terus temen yang lain kayak lu gitu banget sih, jangan gitu ya gue, dia kan temen kita. Justru karena dia temen kita, Iya, benar. gue kasih tahu Heeh. gitu. Terus dia biar dia tersinggung. lebih dihargai orang. Kalau dia nggak menghargai dirinya sendiri, gimana dia mau dihargai orang gitu? Kalau dia tersinggung terus nggak mau temenan lagi juga. Banyak. Maksudnya kalau cerita ke temennya juga kayaknya nggak asik dah. Nggak mau gua temenan sama Mega, kenapa? Disuruh mandi. Masa gitu? Masa gitu. Disuruh mandi nggak mau temenan sih. Nah, Lebih makanya parah. aku kadang takut kalau udah nggak ada yang bilangin. Karena di Malang aku udah senior, di komunitas udah senior. Ditambah lagi mungkin beberapa prestasi yang ada. Kalau pulang ke Jawa kan aku gini. Kalau di sini kan begini. Kenapa pulang ke Jawa langsung jadi tentara? Iya, membusungkan dada. Nah, di titik-titik yang aku udah nggak ada yang bilangin tuh kadang aku ngerasa, ih, nggak ada yang bilangin aku lagi nih gitu. Nah itu kayaknya alasanku ntar, karena aku sementara di Pasir Putih ya. Pasir Putih itu Citayam itu Agak-agak Depok Bogor ya. agak-agak Bogor, itu jauh sekali dari Jakarta dan jarang sekali nongkrong, jarang sekali ketemu orang-orang. Ya meskipun aku kadang senang sendiri ya. Nah itu akhirnya kayaknya mau berpindah ke Jakarta untuk nyari orang yang mau bilangin aku sih. Jar gini lo gitu. Jar mandi gitu. Gitu. Alasan aku kenapa aku sering ngomong karena aku juga pengen digituin. Kalau misalkan ada temanku salah terus aku ngomong, ini salah loh, biar aku mendapatkan itu juga. Kayak kalau gue salah lu tegur gue juga gitu. Iya. Menarik. Makanya banyak sekarang udah mulai pada berani negor karena udah nggak apa-apa, karena udah gue begini biar lu pada berani begitu. Soalnya di komunitas kan gitu ya bang. Iya. Aku juga salah satu yang udah main dituakan lah, senior lah segala Iya. macam. Awal-awalnya tuh gue kayak ngerem mulut gue nggak jadi diri sendiri, kayak gue hati-hati ngomong sama anak-anak baru karena takut kena mental dan takut tidak mau berkomunitas lagi. Sekarang gue kayak udah mulai, udahlah biar ke filter lu mentalnya kuat apa kagak. Tapi kalau gue salah, lu tegur gue ya gitu. Jadi mulai pada kebentuk dan berani negor kalau gue salah gitu. Gimana kalau posisi, ya mungkin kalau hubungan ke adik-adikan selesai ya di situ. Nah ada lagi skenario yang lebih kompleks soalnya. Kita ke senior. Bukan itu, kita mau ngebilangin, tapi kalau kita bilangin dampaknya nggak cuma ke kita tapi ke kerjaan yang lain. Itu bingung kan enggak? Misalnya gini dah, apa ya? Tapi harusnya dibilangin sih. Aku agak bingung ini ngomonginnya. Ini anak sebenarnya nggak bener. Sebenarnya dia udah ngelakuin tanggung jawabnya tapi di level 5. Sementara orang-orang levelnya 7 nih. Levelnya Dia 7. ketinggalan 2. Nah kalau kita bilangin,
kita tahu atau memprediksi karakter dia itu Sakit hatian, ya dan baper. bakal jadi 4, bakal jadi 3. Oh, bakal menurun malah ya. Ya, anggap aja begitu karena mungkin belum kucoba ya. Nah, kalau dia makin turun, akhirnya kan efeknya nggak cuma ke soal pertemanan nih, ke lingkungan nih. Jadi produksi kita berkurang. Misalnya aku produksi kue nih, ada satu Ya anak. berarti kamu nggak cocok. Bisa jadi ya. Iya, misalkan kamu kan pengen tujuan kamu kan biar dia sama-sama dituju kan. Tapi Ya. ketika kamu ngomong dia malah berkurang berarti dia bukan yang cocok. Iya, iya bener. Atau iya. Kalau dia memperbaiki jadi ketujuh, nah lu partner gua, lu cocok sama gua gitu. Kalau aku sih gitu, gak tahu kalau orang lain. Iya. Atau dalam kasus pabrik kue, kita pecat aja ya mungkin ya. Kalau pabrik kue nih. Ditegur sih kayak kamu masih mau kerja di sini. Kalau masih kita butuh produksi yang lebih banyak dari ini ya. Ya. Gitu. Kalau kamu nggak mau ya udah silakan cari pabrik lain. Muncrat sampai segitu. Iya. Tapi kalau nggak bisa dipecat berarti aku harus ngebilangin. Tapi kan kadang kan bos juga ada karyawan yang disayangkan banget ya. Benar. Nah biasanya dicambuk-cambuk dulu tuh sampai si bos ini capek akhirnya keluar sendiri kan. Oh iya sih. Kita mau jadi tipe yang mana? Iya. Yang kita cambuk sampai angka 7 atau yang kita biarkan dia berkembang di tempat lain. Menarik. Jangan gini, gue kayak motivator dah. Aku akan praktekkan itu. Soalnya gue gitu juga. Gue tuh berteman sedikit tapi circle-nya lama gitu. Ada yang temenan dari SD sampai sekarang, ada yang kita dari gadis sampai sekarang udah punya anak berapa baru masih temenan gitu. Iya. Oh tipenya sahabat. Tipenya yang lama awet gitu. Iya. Karena dari awalnya udah ngasih tembok kalau oh ini nggak cocok nih temenan sama gua, ini sakit hatian nih orangnya gitu. Ini tipe yang begini, gua nggak cocok nih, gua nggak bakalan menggabungkan diri untuk untuk berteman sama mereka gitu. Kayak Firza kan pernah nanya gua ya kayak, Mega kok lu sendirian mulu sih, lu kayak nggak punya temen. Emang gua nggak cocok berteman. Gua kalau berteman kebanyakan nongkrong ngopi, gua nggak jadi orang yang produktif bang. Iya. Tapi kalau gua sendirian tiba-tiba pulang jadi nulis 3 bab, ntar gue potong ngobrol lagi, jadi nggak ada semangat. Kecuali ketemu temen yang cocok, wow jadi tuh harusnya 1 bab jadi 5 bab karena kita excited. Nah orang-orang kita tuh menganggap kesendirian itu tidak lazim. Iya, kayak nggak punya temen gitu ya. Kenapa sih itu? Dijauhin gitu ya. Padahal orang emang nyaman sendiri. Nyaman sendiri. Termasuk aku Dadang sendiri kan sendiri tadi. Iya. Ya untungnya aku bukan orang yang berprasangka ya kan, dirimu sempat tanya sendirian aja. Iya. Kalau aku berprasangka sendiri aja. Iya emang kenapa? Aku juga sendiri ya. juga sendiri ya. Makanya ya petapa kita. Para petapa. Tapi rame kok isi kepala. Ya sepi dalam rame. Gak sendiri. Ramai dalam daripada sepi. yang rame tapi sepi sendiri. Ya udahlah gue sendiri tapi rame isi kepala banyak. Karena energinya juga habis. Kalau gue pulang ke rumah juga udah rame lagi di rumah rame. Aku tadi ada quotes apa ya, lupa aku. Ntar lah lanjut dulu. Quotes apa? Nggak ada. Tadi mau bilang ya soal itu, soal sepi dan sendiri. Orang yang sendiri. Iya. Tapi kadang kita juga butuh rame itu toh. Kalau lagi butuh ya itu gunanya teman sih. Iya. Itulah lupa aku beneran. Tapi aku nggak tahu ya kenapa ya kalau kemana-mana emang suka sendiri. Aku tuh healing aku, me time aku tuh keluar ngopi sendiri. Iya. Me time aku. Karena kalau ketemu banyak orang aku udah pakai topeng lagi. Hai, gimana kabar lo? Gitu. Gue nggak jadi diri sendiri. Emang gue yang memilih untuk pakai topeng. Iya. Gue yang memilih karena gue pengen ceria aja di depan orang. Iya kita emang kan maksudnya banyak topeng. Iya. Acting ya termasuk sekarang. Kalau sendiri tuh terserah gue Dirimu menangis, sekarang berakting sebagai host. Aku narasumber, mungkin suatu saat mungkin aku hostnya berakting karena ada 3 kamera. Mungkin kalau kamera off kita bisa lebih ngawur atau apa kita nggak tahu. Pun dengan kesendirian. Nah, akhirnya mana kita yang asli? Yang sendiri itu. Yang sendiri itu.
Aku juga gitu nulis materi nggak bisa rame-rame. Komput nggak bisa aku beneran. Harus sendiri. Di Suci kemarin pun anak-anak lagi di kamar hotel, aku keluar sendiri ke Blok M di pinggir jalan ngopi. Hujan neduh sendiri nulis. Aduh aku gak relate nih, aku gak masuk Suci. Aku cuma sampai Dirimu kan Perisau. Suca tapi aku nggak relate Suca. Suca 6 besar ke Suci sampai Perisau. Aduh ya Allah turun ya. Bukan naik malah turun. Namanya kehidupan. Hidup ya. Aman lah. Bingung sekarang. Berarti kalau nyetor materi gimana? Suci nggak nyetor ya? Nggak ada. Oh, Ini kalau Suci kan ada mentor yang harus Iya. nyetor dulu. Kalau Suci dulu ada screening. Kalau di sekarang nggak ada. Kayak lebih dipercaya aja, ntar kalau ada yang aneh-aneh pasti bakal diedit. Tapi kalau diedit pun rugi di kita sih. Yang kita tampil 5 menit jadinya 1 menit 2 menit. Jadi Aku kita nanya harus- tapi beda nih, bukan dari Suci, boleh gak? Silakan. Yang tadi kan kita kan banyak topeng, punya banyak peran ya. Dari semua topeng dan peran yang kamu punya, kamu yang paling suka yang mana? Bagus nih. Yang paling suka. Yang paling suka ketika aku jadi ini. Orang yang dipercaya dengerin masalah. Jadi tempat curhat. Di tempat curhat aku senang. Itu yang peran yang paling kamu suka. Paling suka karena aku punya pikiran kayaknya aku jarang bermanfaat untuk orang lain dah. Sehingga satu-satunya dikasih satu jalan untuk bermanfaat dengan cara dengerin orang. Aku tuh bukan orang baik soalnya. Aku jarang, bukan tipe orang yang ngasih bantuan. Nggak peka lah aku pokoknya. Nggak peka sama teman tetanggaku, nggak peka sama tapi dengan mungkin kehadiranku atau ketika diceritain dengan responku, orang-orang jadi percaya itu. Ya dirimu relate dengan itulah makanya. Rening. Iya. Makanya mungkin orang-orang nyaman nangis di sini ya mungkin karena entah auramu, entah cara ngomongmu tuh gitu. Nah aku menikmati itu. Dan ketika mereka percaya sama Kita. feedbackku, aku ngerasa, wih kayak iya dah, ini dah. Kenapa itu aku sebut topeng? Karena aku banyak mengutip di situ. Itu bukan aku. Kadang pun aku nggak ngelakuinnya. Kadang aku sok tahu aja. Kebetulan aku orang yang banyak referensi soal itu. Aku bisa ngasih opsi A, opsi B, opsi C ke kamu. Terserah kamu mau yang mana. Padahal aku mungkin nggak yang itu. Itu aku seneng tuh. Kamu suka ngejalaninnya jadi peran itu. Iya. Di topeng yang lain apa ya? Topeng yang lain ketika aku dulu seneng sih ngelakuinnya tapi sekarang nggak seneng sih. Apa? Nggak dengerin orang-orang yang sok tahu tapi aku nggak bisa ngomongin karena aku di situ apa ya masih muda. Oh, yang so taunya orang tua. Iya. Ada beberapa momen di situ teman-teman dan aku kadang kalau iseng tipe yang nanggap apa ya? Oh, Tahu nggak? kita tahu nih dia. Tapi iseng ini aja. Sebenarnya aku nggak senang tapi gara-gara ada banyak anak-anak biar seru aja gitu. Padahal aku nggak senang lakuin itu tapi kayak biar seru gitu. Tapi ketika di toilet sama ketemu anak-anak sok tahu tuh. Apaan sih dia gitu ya? Gitu. Dia orang mau Gitu. kecubung apa nih dari tadi gitu. Iya. Kalau aku peran aku dari semua topeng yang aku punya, aku paling suka pas aku jadi ibu. Peran jadi ibu. Kenapa? Karena aku bisa jadi versi terbaik diriku. Asal. Iya, aku bisa jadi pendengar, penasehat, aku bisa jadi psikolog, aku bisa jadi guru, aku Iya. punya banyak hal pas jadi ibu. Bahkan aku bisa jadi orang bengkel. Jadi pernah, Melakukan hal maskulin. iya jadi pernah aku pergi jalan-jalan sama anakku, ban bocor. Seketika itu otak aku langsung, apa yang harus aku lakukan? Nyari dongkrak, aku cari, terus ganti ban, Iya. lampu putus gitu sama lampu mobil putus, aku searching YouTube, aku bisa ganti sendiri dan itu aku suka banget. Kayak aku jadi pahlawan untuk mereka gitu. Aku jadi iya, sosok iya. yang, ih bunda keren banget Iya. gitu. Iya. Makanya gue suka banget jadi ibu tuh dan Iya. bapak sih, ibu dan bapak. Iya. Gue suka banget. Kayaknya bener dah ada orang yang bilang kebahagiaan itu ketika kita ngerasa memberi kebahagiaan ke orang lain. Iya, kita lebih bahagia daripada orang itu kan. Iya,
kita bisa ngasih, kita ikut seneng gitu. Dirimu ngasih ke anakmu, aku mungkin ngasih ke orang itu, kita jadi bahagia gitu. Kayaknya itu dah. Tapi jangan lupa kalau mau nolong orang, dirimu ditolong dulu. Iya. Kita harus punya dulu kalau mau Sepakat. ngasih. Sepakat. Iya. Jangan karena nggak enakan orang Iya. minjem 100, kita punya 50, kita minjem lagi ke orang 50 buat ngasih dia 100. Iya. Itu kan bahaya. Kita yang meninggal. ntar. Jadi kita yang berkorban buat dia. Nah itu biasanya kan penyakitnya orang-orang gak enakan. Iya. Akhirnya dia ngelakuin di luar kapasitas dirinya. Ada lagi peranjang ini yang kamu aku suka nggak suka. apa? Jadi butuh senjata supaya itu kelihatan baik-baik, supaya itu jadi diterima sama mereka. Maksudnya? Aku nggak suka ngelakuin. Aku nggak suka ndake tau nggak? Apa nyakitnya? Ndake Daki. bukan, ngomong serius dan lama dan omongannya tinggi. Oh ya. Aku sebenarnya berkapasitas ngomong itu, tapi aku nggak nyaman. Kalau terlalu lama. Iya, dan mereka memperhatikan, terus aku ngerasa, aku sok tahu lah gitu. Oh, tidak ada feedbacknya. Cuman Iya, ngomong gitu. iya, kayak mereka. Berarti obrolannya satu arah. Ya, aku nggak nyaman dengan itu. Nah, tapi aku punya senjata komedi. Sehingga di tengah aku sisipi guyon, aku sisipi itu sebenarnya mungkin kadang kelihatan buruk. Ketika konteksnya ngomongin serius tapi tiba-tiba ada asoy. Asoynya sendiri lagi, bukan orang yang asoin. Ini kayak orang ini kredibel gak sih ngomong ini kayak tau gak sih kalian di Gunung Sahara misalnya ada fakta wini asoy? Enggak bener orang ini kayaknya. Enggak ada. Ngawur nih pasti nih. Gitu. Tapi emang gak nyaman kadang. Karena mungkin aku komedian ya. Jadinya kalau ngomong yang sebenarnya aku tahu dan itu bener tapi posisiku ada superior di atas, kalian kok serius banget sih gitu-gitu, nggak nyaman dengan itu sebenarnya. Betul. Gimana caranya kita ngasih tahu kita pinter tapi nggak usah ngeliatin kalau kita pinter gitu. Nah pengenku gitu. Itu Berarti diksinya yang diganti gitu gak sih? Diksinya diganti yang Ya. tidak menggurui. Ya. Jadi disamakan. Jadi gua yang sotoy deh. Caramu begitu mungkin ya. Iya. Ada cara lain nggak? Karena aku ke anakku juga gitu. Aku ngasih tahu ke dia bukan pengen aku kelihatan pinter, karena aku tahu aku juga gagal. Oh iya paham. Berarti yang bilang itu bukan dirimu tapi pengalamanmu. Iya. Iya. Jadi aku baca di sini ini tuh harusnya begini. Itu kan anakku udah males tuh dengerin. Iya. Aku udah lihat dari mukanya udah ngantuk dia tuh kalau aku dengan cara begitu ngasih tahu mereka. Aku kalau ngasih tahu mereka harus ada analogi dulu, harus ada contoh dulu. Nggak bisa aku. Bunda baca Quran surat ini, dengerin ya. Nih, udah dia malas. Oh, soalnya konteksnya anak kali Kak. Konteksnya gue menggurui jadinya. Itu tapi ke anak kan? Ke anak. Enggak yang ke anak stand up kan? Enggak, kalau ke anak Tidak lama Quran. tapi polanya sama. Oh iya. Ke semua orang akhirnya menggunakan kebawa. pendekatan itu. Pendekatannya kayak gitu. Gue sekarang kalau orang minta pendapat, misalkan di komunitas, kalau menurut lu gini, ya gue berusaha untuk jangan ngasih dia apa yang menurut gue itu ideal, karena gue tahu gue nggak ideal. Jadi gue kasih tahu contoh buruk, contoh baik, udah. Lu pilih yang mana? Iya. Kalau aku malah sebaliknya dari dirimu, aku nggak pernah ngomong kalau itu aku, tapi ngutip hadis gitu. Apapun itu, kayak misalnya ada anak stand up datang, kalau bang ini ngomongnya ini nih. Oh iya. Bang ini ngomongnya ini nih. Nah bang itu juga sama, nggak ngerasa kayak digurui, karena kan lu ngambil pendapat orang. Kalau dirimu gimana, Jar gitu? Kalau menurut abang ini nih. Atau abang ini. Oh gitu. Tapi ya, dan kalau nggak ditanya soal diriku, aku nggak bakal ceritain kadang gitu, karakterku gitu soalnya. Emang aslinya introvert ya bang? Gimana ya cara aku mengamininya, gimana ya? Kan itu berubah-ubah gak sih Kak? Berubah-ubah? Berubah kan? Emang kamu introvert ekstrovert itu berubah-ubah kan? Oh, misal ada yang di rumah pendiam, pas di luar jadi ekstrovert. Oh iya, berubah-ubah ya. Boleh gak sih ambivert gitu, boleh? Boleh. Kadang aku pengen sendiri, kadang Iya. Kita aminin dulu nih, introvert ini orang yang pengen sendiri atau yang ramai, atau
kalau yang ku amini ya, yang ku iyain tuh introvert itu kalau ada masalah dia pengen sendiri, jalan keluarnya dengan sendiri, tidak beramai-ramai. Kalau ekstrovert ketika ada masalah, jalan keluarnya beramai-ramai. Jalan keluarnya beramai-ramai. Jalan keluarnya jalan-jalan ketemu orang. Oh. Kalau dia ada masalah, curhat ke teman lain itu ekstrovert menurutku. Bikin story itu ekstrovert. Ekstrovert. Upload muka pacarnya selingkuh itu ekstrovert ya. Oh, introvert nggak mungkin gitu ya? Nggak mungkin. Ada yang kayak gitu? Ada. Banyak lah di sosial media. Temenmu ada? Temenku, aku paling hapus BG malu gitu. Temanku ada. Ceweknya temanku, cowoknya temanku. Aku bingung. Lah, dua-duanya temen. Dua-duanya teman, aku harus kemana ini? Penengah lah. Pas cowoknya curhat, iya dia emang begitu. Pas cewek curhat, iya dia emang gitu ya. Iya. Si cowok curhat nih, curhat gini. Si cewek nggak curhat, bikin story, bikin status. Aduh gimana positioning gue gitu. Nah kalau tadi balik lagi, aku yang introvert berarti. Karena kalau ada masalah, aku menyendiri. Kamu cenderung mencari solusinya sendiri. Ya mungkin karena kita kan kebentuk gara-gara kumpulan masa lalu ya. Masa laluku balik lagi ke tadi lagi, balik ke awal yang mana aku anak tengah, yang bapak ibu sebenarnya sangat memfasilitasi hidupku tapi sibuk bekerja sehingga jarang bercerita. Akhirnya apa ya? Gak pede kalau nyeritain diri sendiri. Oh, ngerasa gak menarik ya? Ngerasa tidak menarik. Beruntunglah ketemu stand up comedy lagi-lagi. Sehingga kalau di tongkrongan diem dan jadi tempat curhat. Kalau ceritain ini masih gak ya? Ceritain asik gak ya? Mungkin kalau aku gak ketemu stand up comedy, aku ceritanya gak ada poinnya kadang. Suka pindah sini gitu. Iya. Pindah sini, gitu. Bingung ngolah itu. Kalau kecuali kalau teman ngasih topik ya, baru bisa. Ya benar. Dan kalau nggak ditanya, aku nggak cerita. Pantesan orang kalau cerita sama lu tentang dia mulu, orang lu nya kagak ngomong-ngomong. Ya Iya, wajar lah. Iya. Kenapa lu bertanya dalam diri lu, kenapa ceritanya tentang lu lagi, gua kapan ya? Lu ngomong aja lah, tinggal ngomong doang. Sakit hati gak sih lu digituin? Apa? Enggak. Maaf ya. Aman. Wah, luas aku. Batas toleransiku luas. Batas toleransiku sangat luas. Apa? Makanya aku gampang baper biasa. Ya maaf ya. Enggak gampang baper kalau bukan konteks ini ya. Konteksnya cewek. Kalau ada nanya gimana harimu? Asoy. Jarang banget 24 jam sama kayak kamu. Emang hariku berbeda sama hari orang lain anjir. Emang lu 60 menit sejam, gue 70 kagak anjir. Basa-basi kau. ya itu mungkin trivia ya, tapi berarti lu gampang dibaperin cewek dong. Sekarang enggak. Oh, sekarang karena enggak. udah punya pasangan. Udah punya pasangan dan sebenarnya kan aku orang yang tertutup. Beruntungnya adalah sulit sekali jatuh cinta. Karena aku tertutup. Nah, akan luluh ketika si cewek ini bisa ngebacain karakterku. Oh, misalkan dia Romi Rafael gitu ya. Baca-baca pikiran gitu. Bukan dia cewek, dia Ritsuki. Okay. Ritsuki. Oh, jadi dia bisa menerka-nerka Ya. kepribadian lu. Kamu ngelakuin ini karena alasannya ini, kamu melakukan ini. Aduh, kebaca lagi gimana ya? Keren nih cewek. Gitu. Nah. Berarti dia masuk lebih dalam daripada yang gimana harimu gitu. Mendoakan belum gitu. Apa warna favoritmu gitu. Jijik banget gak sih di umur segini tapi ditanyain itu. Ih, apa sih? Tapi menyenangkan tau kalau kita capek sama kehidupan. Kita butuh sesuatu yang gak penting di tengah yang penting loh. Maksudnya, iya memang. Masa dirimu gak pernah kekanak-kanakan sih? Pernah dong. Pernah sih. Pernah dong di umur hampir 30. Masa? Aku tuh sering digodain Gen Z. Tapi aku geli kayak ini bukan umurku lagi loh gitu. Ya karena mungkin ada Gen Z-nya kali. Dia Gen Z kali. Iya dia kayak kayak gitu tadi harimu lah. Terus suka puitis-puitis yang apaan sih anjir. Kerja ya kayak lo kagak punya kegiatan gitu. Ya mungkin itu mungkin karena ada jarak itu Kak. Cobalah dekati. Mungkin kalau udah deket atau apa tiba-tiba kekanak-kanakan lagi. Ya kayaknya kalau ketemu sama yang nyaman balik lagi ya anak-anaknya. Iya balik memanggil ulang apa?
Inner child kita. impian, iya, anak kecil itu dalam dirimu. Laki-laki yang bisa jadi aku anak-anak cuman pedagang bang. Kenapa gitu? Bang beli, gue juga gak usah jadi kayak anak-anak lagi. Semua gue beli yang lewat. Kayak anak kecil. Oh ya paham. Cilok gitu-gitu ya. Cilok, Ya. cilung, apa aja yang lewat depan Dirimu rumah. masih ngelakuin itu? Iya itu inner child. Iya, sama. Karena gue nggak sama bisa aku juga. beli waktu Iya. kecil. Apa yang lewat emak gue bilang nggak dijual. Jadi Anjir, iya lagi. sekarang gue ngebales itu setiap ada yang lewat gue beli bang. Heeh. Sampai anak gue sekarang nurun. Bun ada itu mau beli nggak gitu. Kue putu apapun es cendol. Padahal baru makan terus ada yang lewat somai beli itu. Karena inner child aja. Iya. Gue nggak bisa Dulu nggak beli boleh. dulu. Iya. Favoritmu apa? Sekarang Heeh. makanan apa Itu jajanan? jajanan Telur waktu- gulung. Telur gulung. Somai, cilok, Cilok, aku cilok sih. Pentol tau nggak? pentol yang basok kan? Ya. Iya suka. Bedanya pentol sama cilok apa? Sama ya? Kalau cilok dari aci, Oh kalau kalau pentol pentol daging. dari. Oh Daging. iya. Pentol. Aku pentol. Iya, Aku daging. masih ngelakuin itu sih. Iya. Enak kan jajan semua yang bisa kita beli itu enak. Kadang temen gue bilang jangan boros-boros napa. Emak gue almarhum. Terus saudara-saudara jangan boros-boros napa. Buat makan doang. Justru karena gue sayang sama diri gue. Iya. Dia udah bekerja keras sejauh ini. Masa dia mau makan nggak boleh? Nggak mungkin semua duitnya buat pentol doang gitu, Iya. buat cilok doang nggak mungkin. Kita udah ngitung juga kali. Iya. Sehari bolehnya segini buat jajan. Heeh. Kita udah sampai ke kuliner nih guys. Nggak kerasa udah 1 jam 20 menit. Pantesan editor kayak oh enggak, boleh nih 2 jam lagi. Nah kayak gini pun kadang aku mikir, ini menarik nggak sih ditonton gitu-gitu? Kenapa gitu dah? Nggak tahu. Kepercayaan diri itu kadang tidak ada dalam diriku. Tapi ya beruntunglah ada teman-teman yang sportif atau apa gitu. Udah pede aja lagi gitu-gitu. Tahu apa yang kamu lakuin gitu-gitu. Kenapa harus menarik dulu untuk membuat sesuatu yang ditonton? Ntar kita nggak bikin-bikin dong. Gitu ya. Iya, kalau kita ngerasa nggak menarik, ntar kita nggak mulai-mulai. Iya. Ya kan? Dan lingkungan stand up kadang juga efeknya negatif, toksik komunitas. Kenapa? Nggak, komunitas tuh kadang nggak tahu ya di sini gimana. Di Jawa Timur itu, di Malang itu sukanya itu kalau di Jawa Timur istilahnya balok, di Jawa Tengah ngelulu. Kalau di sini apa ya? Ini kayak satir. Dirimu nggak lucu tapi dibilang lucu. Oh, Terus dirimu sebenarnya tujuannya bagus biar kita nggak star syndrome. oke. Mereka memuji padahal kita nggak patut dipuji kadang. Buat mereka memuji buat ngetes respon kita gimana. Oke. Wes bagus keren banget. Kalau kita kepalanya gede, mereka bakal Jumawa. si anak-anak tadi Serang lagi. bakal nyerang. Oh. Lihat tuh gitu. Jahat ya. Jahat. sih. Enggak sih kok kalau Jawa Timur gitu kayak ya Allah. Makanya mungkin attitude-nya kejaga gara-gara gitu anak-anak. Mungkin ya. Anak-anak yang mengerti bakal kejaga attitude-nya, yang nggak ngerti bakal "Wis, aku keren gitu-gitu bakal so asik. Nah, gara-gara itu ditambah masa laluku yang jarang cerita, jarang diapresiasi. Ketemu itu diapresiasi aku sempat takut. takut kalau itu cuma Kalau itu satir. fake yo, kalau itu nggak tulus. Kayak Jar kamu keren. Enggak keren aku. Iya kamu keren loh enggak. Padahal sebenarnya kalau kita dipuji, kita kan bilangnya makasih. Oh kalau aku enggak. Aku amini. Amin. Ya kadang Mega lu keren banget. Amin makasih. Kadang Mega lu cantik banget kan emang dari dulu gitu. Dari lah. Jadi malas ya ngobrol ya muji-muji gue jadi malas orang. Jadi bikin orang enggak. Sebentar, aku akan menggugat argumenmu yang terakhir. Jadi orang malas nguji gue kan. Oh males. Iya jadi dia udah malas ngegombalin gue lagi biar kau diitin. Jadi udah nggak usah fake napa gitu. Enggak, Karena dirimu jawaban bilang yang terakhir, ya emang gue cantik itu dari lahir. dari lahir pasti ke orang yang udah kenal dong. Iya dong. Ya maksudnya ada batasan itu, nggak mungkin Bu Rosi atau siapa. Makasih Bu. Gitu. Paling gitu. Makasih kan. Paling gitu. Makasih Bu gitu kan. Maksudnya balik lagi ke makasih nih. Oh ya oke kita bilang amin sudut pandangnya agama, terima kasih sudut pandangnya bahasa Indonesia dan manusia ya. Harusnya makasih. Nah dulu itu aku sampai lupa ada kata itu ketika dipuji. Malah jawabnya apaan sih lu gitu. Apaan sih gitu-gitu. Termasuk Bu Rosi kok gitu. Enggak. Enggak.
Sampai pada akhirnya ada yang menyadarkanku. Apa? Nyadarinnya gimana? Ya itu kalau dipuji tuh bilangnya gini, kalau gini. Oh iya ya gitu. Nggak semua orang yang muji aku tuh buat ngetes aku sih. Nah gara-gara terlalu lama di komunitas terus nggak main sama komunitas lain mungkin atau nggak keluar jadinya gitu kepribadianku. Ternyata ya itu kita jangan hidup di satu komunitas doang. Tapi kadang kita terlalu sibuk sama isi pikiran kita sendiri tahu. Betul. Padahal belum tentu orang berpikir kayak gitu. Kitanya aja yang sibuk. Ini orang mikirin ini gak ya orang. Padahal mah kita repot banget gitu mikirin Tapi sama otak kita sendiri sama perasaan kita Itu sendiri. menurutmu negatif apa positif? Bisa positif bisa negatif. Positifnya apa? Positifnya kita jadi menjaga diri. Untuk Betul. ngucapin ke orang nanti dia sakit hati gak ya. Nanti apa ya Betul. perasaannya kalau kita ngomong gini. Tapi kan negatifnya kalau dia niatnya baik kita berprasangka jadinya. Dia maksudnya tadi dia ngomong gini apa ya? Apa ya kayak tadi lu yang Padahal dia baik. padahal dia pengen muji emang siapa tau pengen muji aja terus apaan sih gitu kan jadi Oh, kita iya. berperang sama otak kita kan ini maksudnya apa ini berprasangka jadi itu bumerang juga kadang-kadang buat kita padahal orang belum tentu mikirnya kayak gitu Oh ya, jadi diri sendiri aja ya. kadang negatif kadang positif sih jatuhnya Jadi bikin aja, ngomong aja. iya kalau nyakitin ya minta maaf. Ya udah rame nih ntar, banyak nih. Maaf ya kalau banyak salah dan perbuatan aduh banyak banget nih saya salah ngomong namanya juga manusia penuh salah dan dosa ya gue juga masih belajar untuk Sama. memperbaiki diri jadi ya salah-salah ya mohon koreksinya. Soalnya kadang aku juga jahat kak. Jahatnya Ngeliat temanku, lihat video temanku di video, terus lu komen jahat dia sok yes, aku tahu kapasitasnya. Kayak sok tahu gitu. tapi lu komen Hah? selagi itu di dalam hati lu dan pikiran lu sendiri ya nggak apa-apa sih kalau lu udah Berarti komen kan jahat kan aku. kan jahatnya nggak diekspresikan Gak kan? bakal ku komen sih. Tapi kadang kalau ketemu ku katain. Mending komen sih bisa dihapus Nah aku takut itu kejadian ke aku. ya lu udah harus siap sama omongan jahat. Makanya aku gak mau sok tahu. Kenapa gue berani Oh aku paham ngomong sekarang. kritik-kritik karena gue siap pasti gue siap dikritik kecuali Oh, kalau iya. itu salah gue siap menerima oke gue salah makasih ya udah ngingetin gitu Aku sekarang udah tahu jawabannya. apa Kita ngomong sesuai kapasitas kita. iya Jangan ngomong dari kapasitas. iya jatuhnya sotoy kan Iya bener-bener. sama kalau misalnya kita mau berargumen pakai kata menurutku jadi orang mau bantah kan menurut gue Bener, lu iya. punya pendapat sendiri terserah lu Iya bener. kan menurut gue ada itu kata kuncinya Iya. karena kalau kita nggak bilang menurutku orang nggak gitu Iya, nggak iya, gitu iya. gitu. Iya. Iya sih kan subjektif ya. Hmm. Iya. Nah itu. Apalagi nggak tau lah. Dengan hidupku yang biasa aja kadang juga ngerasa kurang struggling gitu. Padahal stand up kan modalnya itu. Emang kurang struggling? Siapa? Hidupku. Struggling itu bahasa halusnya apa ya? Berjuang. Apa sih? Oh berjuang, Iya. survive. Survive bertahan hidup. Sama struggling? Struggling sedang berjuang. Oke. Sama survive. Masa? Enggak lah. Survive juga berjuang untuk bertahan hidup kan? Survive bertahan hidup. Struggling. Dalamnya ada perjuangan tuh di dalam Ya survive. sama. Iya. Nah itu aku ngerasa hidupku biasa-biasa aja dah gitu. Karena nggak ada yang diperjuangin. Karena banyak fasilitas yang ada gitu. Oh lu udah Rafathar lu ya dari kecil ya? Tidak sekaya itu dan tidak. Kalau Rafathar nggak struggling nggak apa-apa memang. Iya. Tapi aku tahu arah poinmu. Poinmu adalah aku merasa diriku istimewa gitu maksudmu. Enggak bukan Bukan, berprasangka enggak. terus. Maksudku Enggak. apa? Lu nggak berjuangnya di dalam hal apa? Apakah lu udah ngerasa lu punya fasilitas semua yang lu punya seperti Rafathar? Atau apa? Prasangka buruk aja. Gak gitu maksudnya. Gak gini. Aku sebenarnya bilang kalau orang struggling itu keren. Dan itu buatku minder. Oke. Terutama di stand up ya. Di anak-anak stand up tuh ada buruh pabrik, ada tukang puing, ada Tukang jahit. Tukang jahit. Ojol. apa? Ojol. Dan sebagainya. Terus hidupnya tuh gelap-gelap. Terus aku hidup di lingkungan itu yang mana aku nggak
nggak segelap itu, nggak seberjuang itu. Bersyukur dong harusnya, bukan minder dong Bang. Bersyukur. Tapi jadinya kan itu hal yang menarik kan menurut orang-orang. Menarik banget hidupmu gitu. Oke, kamu ngerasa kamu Kenapa nggak menarik gitu? Ya karena kamu berjuang. Fajar, kamu berjuang nggak? Ya berjuang sih, tapi coba bandingin sama anak-anak itu. Kenapa harus Lebih dibandingin? Kan kamu punya perjuanganmu sendiri dan itu bisa jadi menarik. Oh gitu ya. Iya. Apa menariknya anak kuliah molor? Banyak udah. Itu kan berjuang sampai berapa semester? 12, 14. 14. Itu menariknya. Saking berjuangnya lu sampai 14. Tapi kan banyak 14 semester yang lain. Tapi kan kamu Fajar. Kenapa harus dibandingin sama tukang ojek, tukang ini, tukang jahit dan segala macam orang yang struggling tadi? Kan lu punya lu punya perjuangan lu sendiri. Dan itu menarik aja, tergantung lu mengemasnya nggak sih, Bang? Oh gitu. Iya. Tapi kan ntar orang-orang milih komik yang ini gitu. Nih ada nih di Instagram yang tipenya tuh rumah tangga yang dia ngasih tahu caranya bela diri, tahu dicium gitu, tahu nggak? Yang istri sama suami, ya tahu gendong. Iya. Itu kan mungkin aja sebagian orang, mungkin dirinya sendiri Iya. nganggap nggak menarik, tapi rame karena menurut orang menarik. Padahal itu dari kisah-kisah yang menurut orang remeh. Iya sih. Kan tapi dia bisa ngemas menjadi itu terlihat menarik gak sih Bang? Menarik gak menarik itu soal sudut pandang gak sih Bang? Iya sih. Kalau kamu udah nganggep dirimu gak menarik ya udah. Sudut pandangmu ke situ ya udah, kamu gak bisa ngeyakin orang. Iya, akan mengamini itu terus iya. ya. Nah, iya itu. Sotoy kan gue jadinya kan. Enggak, bener. Tapi ya, siasatku kadang aku menceritakanku tapi pakai kemasan lain seakan-akan itu bukan aku. Gak apa-apa. Asal nyampe kali ya. Iya. Gue juga Gimana sering sih? gitu. Gue juga sering gitu. Kan, Padahal itu kita ya. iya, di materi tetangga gue pernah ya. Padahal itu gue. Misal gitu. Tapi gak apa-apa. Iya. Iya sih. Gerak abis ini bergerak bro. Makasih Bang Fajar udah datang. Nggak sengaja kita udah satu setengah jam. Iya. Sampai di situ dia. Males lu ya dengernya. Udah nggak apa-apa, kita ngobrol di belakang lagi aja. Iya. Thank you ya. Kasih banyak udah datang. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil, banyak lah harusnya. Amin ya Tadi Allah. udah banyak tuh quotes sastrawan tuh. Nggak sesastra. Nah kayak gini-gini nih kadang aku enggak sih, aku nggak sastrawan gitu. Bercanda Mas Fajar. Malu aku kadang. Ya itu juga konsekuensiku ya. Aku kan nge-branding diriku di Instagram Iya. gitu ya. Ya ayo. Teruntuk kamu yang sudah menonton channel ini sampai habis, aku mengucapkan dari lubuk hati yang paling dalam untuk terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk mensupport channel ini karena subscribernya masih dikit. Subscribe. Ya, Amin. pertahankan aku jadi host di sini. Tolong subscribe. Terima kasih banyak Bang Fajar udah Terima berbagi. kasih, Terima kasih Kak Mika. teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa. Dadah.